Siapa yang masih ingat sama HP hitam legendaris ini? Dulu BlackBerry pernah jadi primadona HP, apalagi buat para Gen Z atau milenial ya. Dan di puncaknya aja BlackBerry menguasai lebih dari 50% pasar HP di Amerika. Jadi seperti apa? Kenapa BlackBerry itu bisa sampai bangkrut? Sebelum mulai ke videonya, bantu support channel ini, setidaknya kalian tonton selama mungkin, setidaknya 1 menitan aja. Dan bantu subscribe aja supaya bisa tebus monetisasi di sisa akhir tahun 2025 ini. Oke, tanpa banyak bacot lagi, mari kita bahas. BlackBerry terkenal karena keamanannya yang ketat. Semua pesan dan email dienkripsi secara end-to-end. Bahkan Research in Motion, perusahaan pembuat, tidak punya salinan kunci enkripsi pengguna. Itulah kenapa sebabnya banyak pemerintah dan intelijen dibuat gelisah. Misalnya, di Uni Emirat Arab sempat mau memblokir layanan email atau pesan BlackBerry karena sistemnya sangat sulit disadap. Mereka khawatir fasilitas ini menjadi penutup aktivitas ilegal. Jadi, Arab Saudi juga pernah berencana membatasi BBM. Demikian pula India dan Bahrain yang resah dengan enkripsi BBM. Di sisi lain, fitur privasi super ini bikin penggemar teknologi, terutama anak muda di Timur Tengah atau di seluruh dunia lah pokoknya, makin suka sama BlackBerry karena merasa komunikasi mereka terhindar dari pantauan pemerintah. Keamanan BlackBerry itu banyak disalahgunakan oleh para kriminal atau penjahat ya. Perdagangan narkoba dan rencana pembunuhan oleh kartel yang ada di Meksiko, yaitu Sinaloa. Ya, kalian tahu sendiri Meksiko itu sekarang sebenarnya masih ada sih peredaran narkoba, tapi waktu itu mereka menggunakan BlackBerry supaya bisa menjual obat terlarang dan merencanakan pembunuhan sembari menghindari pantauan polisi. Koordinasi pembunuhan geng di Australia yang menggunakan BlackBerry untuk mengatur beberapa aksi pembunuhan. Hal ini menunjukkan betapa penggunaan menganggap ponsel ini aman hingga aparat kepolisian terpaksa membuat teknologi khusus. Dan kenapa BlackBerry gagal bersaing? BlackBerry sempat meremehkan pasar layar sentuh. Awalnya mereka ngotot pengguna lebih suka keyboard fisik. Akibatnya HP layar sentuh pertamanya BlackBerry waktu tahun 2008 mereka ngeliris BlackBerry Storm. Banyak masalah dan mendapat ulasan buruk. Fokus hanya ke kalangan perusahaan, sementara Apple atau Google bikin fitur user friendly. BlackBerry tetap mengutamakan korporat. Ketika karyawan mulai bawa iPhone dan Android ke kantor, pangsa pasar BlackBerry langsung tersingkir. Ekosistem aplikasi tertutup. BlackBerry Messenger sempat populer, tapi mereka hanya mengizinkan BBM di perangkat BlackBerry saja. Padahal aplikasi lintas platform seperti WhatsApp kemudian jadi favorit banyak orang. Lalu waktu itu peluncuran produk gagal. Selain Storm, tablet BlackBerry Playbook waktu 2010 dianggap kurang lengkap fiturnya. Bahkan BlackBerry Android terakhir Key1 atau Brief muncul terlalu terlambat gitu. Akibatnya pangsa pasar BlackBerry yang dulu sekitar 20% menyusut drastis saat iPhone atau Android mendominasi. Sejak 2016 BlackBerry berhenti membuat HP sendiri, lisensi terakhir ke TCL. Dan tahun 2020 partner mereka resmi hentikan produksi BlackBerry. Intinya, inovasi lambat dan terlambat merespon tren mobile menyebabkan BlackBerry tumbang di era smartphone HP sekarang ya. Kalau kita bandingin dengan Nokia, ceritanya tuh hampir sama. Mereka berdua ini pernah sempat merajai pasar HP di dunia ini. Dan untuk kekurangannya ya mereka juga kurang beradaptasi dengan tren masa kini. Akibatnya mereka menjual divisi HP mereka ke Microsoft. Dan akhirnya Nokia mati suri di smartphone. Namun merek Nokia kini hidup lagi lewat HMD Global atau mantan karyawannya Nokia yang buat HP Android. Sementara itu BlackBerry beralih total ke bisnis software, keamanan, dan otomotif. Saat ini Nokia tetap kuat di infrastruktur telekomunikasi dan smartphone. Sedangkan BlackBerry eksis sebagai perusahaan cybersecurity. Keduanya kini lebih diingat karena reputasi lama. Nokia sebagai pionir gadget tahan banting, BlackBerry sebagai ahli privasi.
Kesimpulannya ya, dulu BlackBerry emang dianggap OP soal keamanan, tapi yang lalu biarlah yang lalu gitu ya. Selain itu, ketidakmampuan berinovasi membuatnya kalah jauh dari Android atau iPhone. Sekarang tinggal nama besar dan nostalgia dan kayak gitu. Nah, kalian sendiri gimana? Apa kenangan paling seru atau lucu kalian di BlackBerry atau di Nokia? Mungkin BBM-an bareng teman, gebetan pacar atau apa gitu ya. Yaudah, sekian itu aja untuk video kali ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Bantu channel ini sampai monetisasi di sisa akhir tahun ini. Gue nggak minta banyak apapun dari kalian. Sekian itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Serta tinggalkan komentar kalau kalian mau kritik atau tambahin aja info yang kurang gitu ya.